sama saya sekarang. Kita kelas teori untuk Komdat ya. Ini mohon maaf 3 minggu ke belakang ini saya hanya secara asinkronus, nggak apa-apa ya, nggak masalah. Materi-materi yang lalu yaitu tentang komunikasi serial sudah saya share di Google Classroom. Nah, kali ini saya akan membahas sebenarnya reviewnya aja, review dari beberapa materi sebelumnya tentang komunikasi serial, terutama sebelum kita menuju komunikasi paralel ya, ke serial dulu. Saya akan membahas di sini kita membahas protokol yang umum digunakan dalam komunikasi serial. Nah, masih ada yang ingat protokol itu apa? Aturan ya, Mas Raka kita lagi. Rekan dia. Aturan ya. Tadi protokol itu adalah aturan dalam hal apapun itu. Kalau di sini halnya dalam komunikasi serial. Komunikasi data. Ya, dalam hal komunikasi serial. Jadi protokol atau aturan-aturan itu ada banyak di dunia ini. Tapi yang populer hanya ada beberapa paling yang sampai saat ini masih digunakan karena ada beberapa yang mungkin sudah usang sehingga ditinggalkan atau ada yang baru juga ya, lebih kompleks dan lain sebagainya. Tapi 3 protokol yang akan kita bahas kali ini. Nah, ini yang populer ya, ada WAT, I2C, ini ganti pen mana ya? Nah, ini sudah banyak. Ya, protokol-protokol yang populer ada WAT, I2C, dan SPI atau SPI. Walaupun yang lain masih banyak yang digunakan juga ada yang selain ini. Ya, kita bahas yang umum aja. Nah, saya akan mencoba membahas sesimpel mungkin sehingga mengurangi rasa bingung kalian. Mungkin kalau dari baca-baca materi kemarin, karena memang ini teoritis sekali, kalian gambarannya itu bingung. Ini tuh bagaimana cara kerjanya gitu kan ya. Kok komunikasi datanya seperti ini, sama seperti kalian pakai USB itu bagaimana sih data mengalirnya, kok tahu-tahu kalian ngopi file dari komputer bisa masuk ke flash disk, bisa berpindah ke device yang lain, cuma lewat port USB. Itu metodenya bagaimana? Nah, harusnya anak informatika kritis seperti itu ya. Jadi metode transfer datanya itu bagaimana? Ya saya tahu sih ya, kalian lebih mementingkan isi flash disknya ya. Mungkin ada film enak-enak dan lain sebagainya gitu ya. Yang pertama kita bahas, masih ingat ya, serial? Masih ingat serial? Jalur yang digunakan ada berapa? Ini kok volume saya pelan sekali ya. Suara saya jelas ya? Jelas. Oh, jelas ya. Serial, jalur datanya ketika berkomunikasi, ini nggak harus PC ke PC. Device X ke X, berapa jalurnya? 1 ya. Masih ingat ya, galih ya, masih ingat. Itu hanya ada 1 jalur saja untuk jalan komunikasinya. Jadi transmisi lewat 1 jalur saja, tidak ada jalur lain yang digunakan. Jadi kalau ada kabel ya udah lewat 1 jalan itu aja. Berapapun itu datanya, berapapun ya. Data di sini adalah data digital yang ditransmisikan. Nah, kita bahasnya digital, bukan data analog. Jadi bukan data analog itu lewat 1 jalur bisa. Contohnya kalau kalian main teleponan pakai botol bekas ya, kaleng bekas, kemudian kalian tarik kabel yang benar-benar kabel yang tight itu bahasa Indonesia tight itu manteng ya, manteng. Kalian ngomong akan terjadi perambatan suara lewat kabelnya tadi sehingga orang di ujung akan kedengaran. Pernah dulu ya main waktu kecil itu ya, pakai kaleng, dikasih kabel 2 kaleng gitu, kemudian kabelnya benar-benar harus tegang ya, setegang mungkin sehingga kita ngomong suaranya merambat. Nah, itu
suara analog kalau di situ ya, datanya analog. Nah, kalau di sini kita gunakan jalurnya adalah jalur digital. Sehingga butuh namanya aliran listrik nanti komputer digital. Ya, hanya satu jalur. Digital ya hanya 0101, hidup mati hidup mati. Sama seperti kode Morse sebenarnya. On off gitu. Kode Telegram, kalau Telegram zaman dulu itu kan pakai pencet-pencet on off. Jadi seperti itu kode Morse, kode Telegram, kemudian dikembangkan menjadi ya ini digital ya, datanya digital. Buat satu jalur. Seperti ini kurang lebih. Kelebihan dan kekurangan. Nah, saya rasa ini sudah dipahami ya. Kelebihannya mungkin lebih hemat karena jalurnya satu, kekurangannya ya lebih lambat gitu ya, karena hanya satu jalur. Nah, pertanyaannya kalau banyak device satu jalur nih, terus bagaimana? Ya. Membingungkan nggak? Kira-kira ada ini A mau ngirim ke D, nah, biar nggak keliru ke B atau ke C. Nah, ini bagaimana caranya? Kira-kira bagaimana? Ada yang tahu? Kira-kira? Kira-kira aja. Dari A mau ngirim ke D, ini mau ngirim ke sini. Kira-kira bagaimana? Kira-kira? Ya, nggak harus bener ya. Mungkin ada yang... Kenapa? Oh gitu ya, Mas Bagja ya, Bagja. Jadi ada alamatnya. Nah itu bisa jadi ya, ada alamatnya. Di sini A mau ngirim ke D, ini nggak sembarangan, kirim alamat dulu berarti ya. Ini loh saya ada headernya alamat, benar sekali Mas Bagja. Jadi nanti ketika melewati B, oh ini bukan alamat saya yang lewati, B meneruskan saja. Ke C, oh ini bukan punya saya, diteruskan saja. Akhirnya ke D ada alamatnya. Itu ada komunikasi. Nanti kita bahas. Ada juga metode lain dengan namanya chip select. Ada apa ya? Pemilihan alamat tapi lewat kabel yang lain. Jadi kabelnya ditambahi lagi kabel untuk memilih alamat, itu bisa. Nah, istilahnya nanti kita butuh namanya protokol di sini. Karena tidak semuanya metodenya sama seperti itu. Jadi metodenya beda-beda tergantung port yang digunakan. Dan ini bukan PC seperti ini ya, saya memudahkan saja bentuknya biar kelihatan digital gitu PC, tapi lebih cenderung ke peralatan-peralatan microcontroller. Gitu. Jadi yang saya tekankan gambarnya hanya perumpamaan saja, bukan PC. Nah, kemudian, nah ini perbedaan paralel vs serial, saya rasa ini nggak susah ya. Misalkan kita mau mengirimkan data ini, data digital, data angka 198, diubah menjadi biner, ya. Kalau paralel, nah ini kan 8 bit, 8 bit. Kalau paralel dia pakai 8 jalur ya, 8 jalur karena itu 8 bit, langsung saja di transfer. Ini kalau melihat ini contohnya kira-kira apa? Kira-kira apa ini? Ada di mana yang seperti ini? Jadi butuh kabel yang banyak baru data itu bisa transfer. Kalau USB kan kabelnya sedikit ya, USB namanya aja universal serial bus, itu serial, pasti serial. Kalau paralel ini kalian pernah lihat mungkin? Atau kira-kira di mana? Kabel paracord. Kabel Paracord. Yang ada sambungannya itu Pak, aviator. Oh, kabel paracord. Ya, itu bisa lah ya. Saya belum pernah tahu itu kabel paracord itu kabel apa sih? Saya setting aja. Kabel paracord. Bukan kabel paracord, cuman bahan ding Pak kayaknya. Oh, paracord. Sambungannya itu Pak, maksudku ada beberapa pin ini. Ini tetap pakai serial ya, ini masih USB itu kan di anu aja. Oh iya, kepalanya dia Pak. Kepalanya aja kan ya. Mungkin ada yang lain yang kira-kira ini digunakan di mana sih? Ya mungkin soalnya kita belum praktik ya, jadi agak ngawang-ngawang ya digunakan di mana ini. Contoh paling gampang kalian mungkin pernah praktik simulasi ATmega 32 ya nggak? Nah, di situ datanya paralel bukan? Kalian langsung mengendalikan 8 pin langsung kan ya di ATmega itu. Port A. Nah, itu kan contohnya itu datanya paralel. Jadi ada di sebuah chip. Contoh lain, wah Pak itu kan chip tidak aplikatif Pak, berarti nggak digunakan lagi sekarang. Oh enggak, contoh lain ada di
Kalau kalian bongkar PC, bongkar PC, nah ada di situ RAM, ada di situ VGA, ada di situ prosesor, ya kan? Nah, di sebuah RAM itu kan pinnya ada banyak sekali ya. Nah, itu menandakan bahwa data di situ ditransmisikan dalam bentuk paralel. Kalau serial bisa dilihat ya nggak butuh banyak pin, hanya paling mentok-mentok 4 power, 2 data, clock sama ground. Paling di situ kalau yang mode-mode serial. Paralel contohnya RAM. RAM itu kan pinnya banyak seperti ini ya. Jadi setiap pin ini nanti mengirimkan data ya. Ini contohnya. Setiap pin di sini nanti mengirimkan data. Jadi ini lebarnya bukan main ini. Banyak, datanya sangat lebar sekali. Sehingga banyak sekali kaki-kaki, ya istilahnya kaki atau jalur yang digunakan dalam komunikasi data antara RAM dengan chipset ini nanti. Sama VGA pun sama kan, VGA itu kan pinnya juga banyak. VGA, ya saya ngetik VGA gini aja. Nah, di sini kan pinnya banyak sekali. Dan ini digunakan serentak bareng-bareng, enggak satu-satu. Dulu ada namanya hard disk patah, HDD patah, paralel. Nah, seperti ini. Ini datanya yang dikirimkan bentuknya paralel. Dulu hard disk itu dulu seperti ini. Nah, tapi sekarang diubah menjadi SATA, ya serial, lebih sedikit kabel yang masuk karena prinsipnya serial. Ya. Jadi kalau hard disk itu kenapa diubah ke SATA? Ya karena kalau kita ngolor-olor kabel hard disk itu kan gede sekali kabel IDE ya, IDE kabel. IDE kabel itu dulu gedenya segini digantikan oleh SATA yang sekecil ini. Jadi karena ini kebutuhannya untuk kabel dan lain sebagainya panjang, maka saya rasa untuk memurahkan dan mempermudah itu pakai kabel yang lebih kecil ya. Karena kita kan males juga kabelnya panjang. Tapi untuk di RAM, di VGA prosesor itu kan kita nggak butuh kabel, langsung langsung tertanam di motherboard. Jadi sampai saat ini tetap aja paralel nggak masalah. Ya itu. Nah, dalam komunikasi paralel ini tadi, ketika mengirimkan data 8 bit ini ya, itu hanya butuhkan satu kali langkah. Satu step aja udah sampai 8 bit yang lebarnya sekian. Sehingga bisa dikatakan ini 8 bit bisa ditransfer dalam satu clock istilahnya. Satu clock. Beda dengan serial, ketika kita akan mengirimkan data yang sama, karena datanya sama ini 8 bit, maka prosesnya dilakukan 8 kali sesuai panjang bit. Sehingga membutuhkan waktu berapa clock? Sepanjang bitnya 8 clock ya. Jadi butuh 8 clock. Nah, inilah kenapa RAM itu masih dipertahankan bentuknya seperti itu ya. Tetap paralel datanya, paralel VGA. Karena apa? Menghemat clocknya ini. Karena memang tidak membutuhkan kabel atau jaraknya juga dekat. Nah, tapi ketika peralatan itu membutuhkan kabel, ya, karena ini tadi 8 kabel, ini satu kabel, ya nggak masalah lah agak lambat dikit. Yang penting apa lebih murah dalam mentransfer datanya karena membutuhkan kabel. Daripada beli 8 kabel, lebih baik satu kabel saja tetap komunikasi tetap terjalin. Susah-susah ngolor-olor ya, misalkan kabel data HP itu kan isinya cuma 4 kabel. Kalau paralel itu 4 kabel masih ditambahi 7 kabel lagi tambahan kan susah ya, makanya dibuat sekecil itu kabel data. Karena memang untuk simplicity-nya kan digunakan 8 serial. Tapi nanti imbasnya ya kecepatannya pasti berkurang drastis. Hard disk itu kecepatannya paling lambat daripada RAM, daripada VGA ya. Di samping karena jalurnya serial tadi, kedua ya karena bentuk fisiknya lambat. Sekenceng-kencengnya SSD masih kenceng si RAM. Makanya karena sekarang SSD sudah lebih kenceng dikembangkan ke M2 sehingga bisa datanya lebih cepat karena mengurangi kabel tadi. Kabel kan juga hambatan tadi. Ya, tapi kalau flash disk segala itu kan bukan yang dibutuhkan bukan kecepatan cepat itu, yang penting datanya tertransfer dan lain sebagainya. Maka pakai kabel, pakai metode serial.
itu ya kenapa memilih serial dan paralel. Nah, masalahnya di serial itu nanti ini kan clock ya. Ada 8 clock, ini ada 1 clock. Clock ini apa sih? Clock itu kalau digambarkan gampangannya jam ya. Clock itu nanti sebagai penanda timer, istilahnya timer aja lah ya. Clock, timer atau apapun itu kalian mengistilahkan. Yang penting ini berhubungan dengan waktu. Nah, dalam komunikasi serial ada 2 metode itu yang menggunakan clock dan yang tidak ada clock. Ya. Yang ada clock-nya itu namanya sinkronus, yang nggak ada namanya asinkronus. Seberapa penting sih clock ini? Nah, misalkan clock dibutuhkan ya, maka di situ ada waktu ya. Sinkronus itu ada waktu, ada clock, ada tempo untuk sinkronasi data. Sehingga datanya antara pengirim dan penerima itu waktunya sama. Nah, waktu, tempo, kecepatan lah atau apapun itu istilahnya itu sama. Jadi di situ juga kita tahu kapan mulai, kapan berakhirnya di clock. Karena ada clocknya. Kita mulai detik ini start, nanti berakhir detik keberapa stop. Gampangannya gitu. Sedangkan kalau tanpa waktu, tanpa sinkronus, dia nggak ada waktu atau clock tertentu. Sehingga tidak ada penanda waktu mulai dan akhir. Nah, tapi ini tetap digunakan. Ya, clocknya. Walaupun tanpa penanda waktu mulai dan akhir. Nah, mengapa digunakan nanti kita bahas. Ya, jadi nanti di komunikasi serial ada 2 tipe ya, dengan clock dan tanpa clock. Yang pertama tanpa clock dulu, yang paling mudah dipahami. Kenapa tanpa clock dan apa kelemahannya, apa kelebihannya. Nah ini, kalau tanpa clock seperti ini, kita nggak tahu di sini ada data gitu kan, data seperti ini. Yang mana sih ini mulainya? Ya, ini ada 3 bit ini ya, naik turun naik. Apakah di sini mau mulainya? Atau di sini? Atau di sini? Jadi kita bingung karena nggak ada clock. Tahu-tahu data sudah terkirim gitu aja. Ini mulai ngirimnya kapan gitu. Jadi kadang membingungkan. Maka di sini buat apa ini ya? Apa di sini? Apakah di sini? Apakah ini 1 bit juga? Ya kan nggak ada clock. Panjangnya berapa milisecond datanya ini juga nggak ada. Terus kapan berhentinya juga nggak ada. Nggak ada yang tahu karena nggak ada timernya. Kapan sih yang berhenti? Apakah di sini ini berhenti atau di sini baru berhenti? Nggak ada yang tahu. Makanya ini butuh protokol khusus kalau nggak ada clock. Protokol yang menangani kapan mulai, kapan berakhir. 1 bit itu besarnya seberapa. Nah, ini kita butuh protokol. Protokol paling gampang yang asinkronus itu namanya UART. UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter, RT. Ya, di situ. Nah, kembali lagi nanti UART ini hanya membutuhkan 1 jalur dan ground. Ini jadi 2 ya aslinya, 1 jalur TX, RX dan ground. Tapi untuk data dia hanya butuh 1 jalur, TX dan RX. Berarti kalau full duplex ya 2 jalur, TX sendiri, RX sendiri. Nah, nanti data terkirim dari TX ke RX seperti itu. Kemudian seperti yang dikatakan tadi, karena kita nggak tahu ini awalannya tuh bit yang mana sih, kan data dikirim mana sih mengawalinya, ya nggak tahu. Startnya lewat mana, yang bagian mana? Apakah di sini sudah mulai mengirimkan data, atau di sini baru mulai mengirimkan data, atau bahkan di sini? Kita nggak tahu. Berakhirnya nanti di mana sih data ini dikirim, atau di sini, atau di sini? Nah, kita kan nggak tahu. Maka butuh protokol di UART ini. Yang pertama kita butuh transmission speed, panjang data. Nah, ini ada bit start, bit stop. Nah, apa itu? Kita bahas satu-satu. Misalkan ini, kita akan mengirimkan angka yang tadi ya, 198, kalau dalam biner 11, 000, 110. Panjang datanya ada 8, seperti tadi ya. Nah, ini datanya seperti ini, 11000 dan sekian. Kemudian, kalau kita gambarkan dalam bentuk sinyal watt, itu kurang lebih nanti seperti ini. Jadi kalau ke atas di high, kalau ke bawah low. Seperti itu ya, watt tuh standarnya. Jadi datanya tadi,
Ini mengirimkannya dari kiri dulu baru ke kanan ya mengirimkannya. Jadi TX nanti mengirimkan angka 1, 1, 0, 0, 0. Jadi dari RX sisi membacanya ya 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0 gitu. Nanti agak kebalikan soalnya bacanya si RX ini. Bukan 0 dulu yang dikirim ya. Jadi RX nanti harusnya menerima 1 dulu, 0, 0, 0, 1, 1, 0. RX-nya menerimanya. Ya. Nah, kalau kita lihat sini di UART itu di awalan ada turunan. Ini ngapain ada turunan? Ternyata itu adalah standarisasi UART. Ada turunan. Istilahnya adalah start bit dan yang di akhir 0 ini nggak lurus-lurus saja, ya nggak lurus-lurus aja, tapi dinaikkan, dibuat high. Di situ namanya end bit. Jadi kalau tidak ada komunikasi antar UART ini, itu statusnya ada di low atau high ini? Low atau high? High. High ya. Jadi kalau tidak ada komunikasi apapun, posisi standby ya, itu ada di posisi high semua. Begitu akan mengirimkan data, si TX ini mengkode dengan start bit, yaitu di low-kan selama 1 bit. Nah, nggak tahu nanti datanya berapa. Kalau 0 dulu ya tetap dia lanjut ke low, high terus. Ya. Jadi kita di sini sudah mendapatkan start bit ya, ada bit low di awal komunikasi untuk memulai input data. Istilahnya apa kalau chatting itu P ya. Ini kita P. Nah, di sini ada P ya kalau chattingan WA itu. P atau ASS. Assalamualaikum. P-nya itu di-low-kan dulu sama si TX. Ya, kita sudah mendapatkan kriteria pertama yaitu di situ ada start stop bit. Padahal tadi ada 3 kriteria. Oke. Kemudian setelah itu dalam komunikasi UART kita harus menentukan baud rate-nya dulu. Nah, sama seperti di Arduino. Di Arduino itu juga ada kita ngontrol baud rate-nya ada berapa. Default-nya biasanya sebuah device itu 9600 baud per second. Baud per second itu apa? Artinya nanti kita bagi dulu 1 per ini second, ketemunya 104 mikrosecond. US itu mikro ya. Mikrosecond ketemunya 104, ini standarnya ya. 104 mikrosecond. Berarti kalau kita setting baud rate secepat ini 9600, nanti 1 bit atau 1 gelombang ini itu panjangnya atau akan muncul selama 104 mikrosecond. Jadi 1P ini 104 mikrosecond. Gitu ya, kalau baud rate. Kalau ininya semakin besar berarti gelombangnya nanti semakin kecil. Baud rate-nya semakin besar, panjang gelombangnya ini semakin kecil. Ya. Di Arduino kita bisa juga mengatur itu. Baud rate. Umumnya memang 9600 di serial communication-nya. Ini yang umum. Jadi di dunia ini, ya, coba aja buka Arduino. Di dunia ini itu sudah ada standarisasi untuk baud rate ini. Ada 9600 serial monitor. Terus di bagian sini. Waduh, ini harus dipasang Arduino ya. Jadi kita bisa mengatur baud rate-nya. Harus dipasang ini. Ada pengaturan di bagian sini nanti. Get port info dan port ini. Kalau Arduino-nya dipasang, itu baud rate-nya mau berapa. Pakai serial begin gitu istilahnya. Serial begin, baud rate-nya berapa. Kita set aja. Nah, ini contoh di Arduino umumnya serial begin 9600. Nih, contohnya ya. Kecepatan yang umum digunakan adalah 9600 baud per second. Atau bit per detik lah ini istilahnya. Bisa didukung hingga 115. Tapi umumnya memang kalau di Arduino, di chip-chip lain itu 9600. Ini sudah standar. Nah, jadi kalau 9600 tadi kalian mau mengirimkan ini, nah setiap bit ini nanti panjangnya, nah sampai di sini itu 104. Jadi kalau ada ini kan 2, berarti ini harusnya panjangnya berapa? 200
8. Berarti ini ada 2 data angka 1. Lanjut, di sini panjangnya berarti ya kali 3 aja. 312 gitu ya. Dan seterusnya. Sehingga tahu nanti Rx, oh ini datanya panjangnya sekian, ada baud rate-nya. Jadi data yang masuk itu data berapa, seperti apa. Nah, jadi nggak ada khawatir, walaupun nggak ada clock, yang penting sudah ada konfigurasi baud rate ini, maka si Rx dan Tx menerimanya sinkron, sesuai. Ya, karena sudah ada standarisasi. Karena memang di sini nggak ada clock yang mengatur. Jadi clock-nya atau timernya ya ada di setiap device-nya, bukan di jalurnya. Itu sudah mewakili kecepatan transmisi ya. Nah, kemudian lagi apa saja tadi syaratnya? Syaratnya kayaknya ada 3 kok, ini cuma 2 ya. Oh, panjang data, panjang datanya sudah ya. Panjang datanya adalah 8 bit, kita sudah tahu ini datanya 8 bit. Ini dari awal sudah panjang data 8 bit. Kemudian start stop bit, transmisi speed. Nah, semua kriteria ketiga kriteria untuk kuat sudah terpenuhi. Maka komunikasi ini sudah bisa dilakukan. Ya, yang penting kita tahu bitnya ada berapa bit, di UART sudah ada standarisasi, start stop bit, dan transmission speed. Ini kalau dilihat, nah ini contohnya ya, ada data seperti ini, bentuk sinyalnya seperti ini, yang bawah ini bentuk sinyalnya. Datanya ini datanya. Nah, nanti tampilannya kebalikannya. Kalau tadi kan 11000110 ini nanti kebalikannya, yang dikirim kan nolnya dulu. Seperti itu. Kalau kita analisa. Penggunanya apa? UART ini penggunanya banyak. Kalau kalian cek di Arduino juga ada pin 1 dan 0 ini Rx dan Tx. Nah, ini salah satu bentuk UART, komunikasi UART. Bisa digunakan besok kalau praktek RFID. Nah, itu kan komunikasinya lewat Rx Tx, Bluetooth juga Rx Tx, GPS, kemudian dan lain sebagainya. UART. Kelemahannya apa UART? Nah, jalur ini hanya bisa untuk satu device saja. Karena nggak ada pengalamatan tadi ya. Alamatnya nggak ada, ya udah, cuman itu saja. Kelebihannya ya hemat kabel, cuman 2 ini pakainya kan Rx dan Tx. Kemudian lanjut I2C. Nah, ini juga banyak digunakan terutama dalam Arduino I2C. Integrated Circuit. Nah, di sini enaknya nanti bisa multi master, multi slave untuk pengiriman datanya. Jadi kalau tadi kan hanya satu arah, jadi ke Rx ke Tx sekalinya. Ripplernya kecepatan rendah ya, serendah-rendahnya kecepatan itu tetap lebih kencang dari UART sebenarnya ya. Kemudian, nah bedanya dengan UART ini adalah komunikasi sinkronus atau memiliki clock. Ada clocknya. Kalau UART tadi kan nggak ada clocknya, yang penting ada transmisi speed berdasarkan kecepatan mau berapa bps tadi. Kalau ini ada clocknya, ya. Jadi nanti karena ada clocknya, minimal ada 2 jalur selain jalur data atau SDA, ya, data. Ada lagi jalur untuk clock, timing. Timingnya ada sendiri nanti. Jadi kita nggak perlu mengatur connection speed-nya, ya, yang mengatur di nanti I2C-nya, IC ke IC-nya. Jadi menyesuaikan nanti IC-nya. Nah, yang harus terpenuhi panjang data. Panjang datanya berapa? Maksimal sampai 16 bit I2C ini panjang datanya. Kemudian frekuensi atau clock-nya. Bukan speed-nya tapi frekuensi ya, berbeda. Kalau tadi speed-nya, connection speed, kalau ini frekuensinya. Sampai dengan 400 kbps. Ya biasanya paling 128, 64 itu sudah lumayan kencang. 64 kbps. Itu sih. Nah, ini bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Jadi SDA itu datanya bentuknya seperti ini. Jadi SCL nanti timingnya. Jadi kalau di sini kita nanti tahu kapan dia memulai, kapan dia berhenti karena ada timernya. Kapan sih, jam berapa sih dia memulai? Clock keberapa sih dia memulai, kan SCL nanti akan membuat pulsa clock dan SDA baru mengirimkan data. Dan dilakukan bersamaan sehingga kita tahu ketika SCL ini ada pergerakan, ada pulsa, nah datanya baru masuk.
Frekuensi clock sama dengan data, frekuensinya ya. Jadi SDA dan SCL ini frekuensinya, bukan isi datanya, tapi frekuensinya sama. Kalau 10 kbps, yang SDA juga 10 kbps. Kalau berbeda nanti ya nggak sinkron, jitter nanti ya. Nah, receiver tahu kapan mulai, kapan berakhir, karena ada clocknya ini. Ketika clock mulai berjalan, nah ini data akan ada data masuk di clock. Di sini ada timer atau jamnya. Relatif lebih cepat daripada watt. Kan tidak usah menunggu bit start, bit stop. Ini sudah ada clocknya ya, ini pure data. Enaknya itu pure data. Nggak usah nunggu bit start, bit stop, bit start, bit stop. Setiap 8 bit berhenti dulu, setiap 8 bit berhenti dulu. Ini langsung saja, yang penting SCL. Nah, kalau multi seperti ini bagaimana? Nah, ini kalau biasa kan ketika master ini mengirim tadi ya, TX ngirim, ya, ngirim data langsung dikirim, diterima. Ya. Tapi ketika ini ada banyak slave di sini, nah pertanyaannya bagaimana, ini clocknya juga sama. Nah, enaknya I2C nanti akan ada address. Nah, dikirim addressnya. Kalau ternyata addressnya ini untuk yang ke satu, ini 1, 2, 3. Nah, ya yang bisa baca ya hanya satu nih yang menerima data. Ya, jadi apa? Baru setelah address baru datanya masuk. Addressnya berupa biasanya hexa seperti ini. Kalau kita lihat di bahasa pemrogramannya, kita lihat di serial monitor biasanya bentuknya data hexa. Nah, jadi nanti ada address dulu kalau banyak slave seperti ini ya. Jadi ada address dulu. Nanti dicek apakah ini untuk 1, oh bukan, untuk 2, oh bukan, untuk 3, oh bukan. Nanti langsung. Clocknya tetap sama. Jadi nggak ada start bit, stop bit, tapi ada addressing. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Di situ ada, kalau detailnya ada acknowledge dan lain sebagainya. Detailnya nanti silakan baca di slide-nya. Saya hanya memberikan gambaran singkatnya saja, biar mempermudah untuk dapat ilustrasi ya. Kalau detailnya secara teknis nanti silakan baca lengkapnya di slide. Saya ngomong begini melekuduk, paling cuma ngantuk kalau tidak tahu gambarannya bagaimana. Siap, Pak. Oke ya. Jadi ini ada start stop nih, di sini ada clocknya. Ini clocknya stabil. Nah, datanya baru masuk. Nanti ada acknowledge untuk konfirmasi juga, terutama konfirmasi address ya biasanya. Implementasinya itu sih, ya contoh paling gampang biasanya di sini. Di LCD I2C. Jadi penulisan alamat di sini ada SDA, alamatnya di SDA ini, kemudian ada clocknya. 2 kabel utama dan 2 kabel power, ground 5 volt. Seperti itu I2C. Ini murah juga, ini paling 20.000 dapat. Kalau kalian mau pakai LCD, mempermudah pakai I2C saja nanti datanya. Ada juga sih selain LCD ini, itu biasanya LCD strip, itu juga LED strip, itu juga I2C, tapi ada yang SPI juga. Tapi biasanya LED strip itu pernah main-main ya LED strip, yang RGB itu kan kalian kalau pernah ngoding itu kan memasukkan addressnya dulu. Jadi LED strip itu kan ada banyak banyak LED, nggak cuma satu LED saja, tapi ada banyak LED. Tapi kalian bisa mengatur yang menyala itu LED nomor 5 atau LED nomor 4. Itu karena ada pengalamatan tadi, karena ada addressing. Padahal kabelnya cuma satu jalur, bukan paralel. Kalau paralel kan enak, tinggal milih-milih gitu kan, milih jalur A, jalur B, jalur C. Kalau serial itu ada addressnya nanti. Nah, kemudian SPI, nah ini yang populer juga, Serial Peripheral Interface. Nah, ini komunikasi antara master dan slave. Terdapat clock, ada 3 kabel. Nah, ini lebih kompleks. Di sini ada clock SCLK, kemudian ada namanya MOSI, Master Out Slave In. Jadi di sini datanya dari master itu keluar, masuk ke slave. Kemudian ada MISO, dari master itu datanya masuk, slave-nya out. Ada CS atau chip select. Jadi bukan address lagi, tapi istilahnya chip select. Kabelnya ada 4.
Master dan slave dapat mengirim dan menerima data secara bersamaan. Ya, MOSI MISO ini kan karena jalurnya sendiri-sendiri dapat mengirim secara bersamaan. Beda dengan I2C tadi kan jalurnya ini. Jadi kalau mau mengirim ya gantian. Mengirim data ya dari slave ini gantian. Kalau ini karena ada jalur sendiri-sendiri sehingga dia bisa mengirimkan sendiri-sendiri. MOSI itu dari master ke slave, kalau MISO dari slave ke master. Dan ada CS. CS ini nanti untuk kabel select atau chip select. Fungsinya kalau terdapat banyak slave. Karena slave-nya nggak harus satu. Bisa 3, bisa 4. Nah, nanti pakai kabel select ini. Chip select lah, pakai chip koneksi perhubungnya pakai chip. Ya, gampangnya addressing tadi ya. Addressing tadi kalau di I2C. Nah, kalau multi save, nah kurang lebih seperti ini nanti. Tetap ada satu kabel yang terhubung, SCLK-nya tetap terhubung satu, jadi seperti ini ya. Tapi nanti yang membedakan adalah chip select, yang mau diaktifkan yang mana. Ini data ini mau dikirimkan di mana. Kabel biru ini nanti yang menjadi penentu transmisi ini yang mau terhubung itu yang mana. Jadi semacam switch lah ya CS ini. Jadi memilih. Ini contoh datanya seperti ini ya. Jadi ada clock-nya, bagian MISO dan bagian apa MISO MOSI ini punya timing sendiri-sendiri nanti. Ini kan clock-nya. Ini chip select tergantung mau chip mana yang akan dipilih. Implementasinya untuk apa? Biasanya untuk seperti ini. Jam-jam yang panjang itu ya, jam-jam apa? Yang kalau kalian di masjid itu, jam-jam di masjid itu kalau ada beberapa apa namanya 7 segmen. Nah, itu biasanya pakai SPI. Ada juga sih yang pakai I2C, tapi kalau I2C itu lebih simpel. Kalau I2C, kalau SPI lebih kompleks ini biasanya datanya. Tapi menurut saya malah enak SPI. I2C sih daripada SPI. Tapi I2C itu jarang yang pakai banyak sekali slave. Ini contohnya ya. Jadi di situ, nah ini kelemahannya apa? CS-nya harus ada banyak. Kalau MOSI MISO-nya tetap satu kabel kan ya. Ini dijadikan aja satu kabelnya. Agak aneh ya, kok jadi satu. Tapi kita chip select-nya untuk memilih chip mana yang akan kita kirim. Jadi nanti kita bisa mengatur, oh yang nyala bagian sini, dipindahkan ke sini, ke sini, ke sini. Loncat ke sini, nah itu bisa kita ngatur. Loncat ke sini berarti nanti chip select-nya diganti. Yang diaktifkan. Kalau kita bandingkan antara 3 tadi ya, konklusinya, nah ini kurang lebih bentuknya seperti ini. Kalau watt, nah ya device to device saja. Kalau I2C, ini bisa banyak device, nanti pakai addressing di SDA-nya. Nah, pengalamatan langsung di SDA-nya. Jadi ditembak dulu, ada address misalkan XA gitu. Ini bukan punya saya, tapi punya saya, langsung pindah ke device 2. Kalau SPI, nah ini harus chip select-nya harus banyak. Kabelnya ini satu saja ini, kabel terhubung ini. 12 ini. Nah, sama. Seperti itu. Biasanya CS ini hanya ada 2 tambahan, kalau mau 4 dan seterusnya ada konfigurasi khusus. Tapi kalau I2C ini biasanya lebih karena datanya lebih simpel, ini bisa SDA-nya untuk banyak sekali device. Contohnya ya tadi LED strip tadi. LED strip itu kan kita bisa menyambungkan banyak sekali LED strip ya. LED RGB itu loh yang di casing-casing PC kalian itu. Itu kan kita bisa mengatur perjalanan merahnya mau dipindah ke sana mana. Itu bisa itu sebenarnya kalau kalian mau coding, tapi biasanya kalau di PC-PC itu sudah jadi tinggal eksekusi aja. Makanya dalam LED strip itu kan yang sini merah, yang sini kuning kan bisa macam-macam. Kalian bisa mengubahnya coding puasnya di keyboard juga ya. Keyboard ketika LED stripnya bisa bergerak-gerak itu aslinya ada data I2C di situ untuk mengendalikan si LED RGB tadi. Kalau dikomparasi kurang lebih ini watt one to one satu-satu metode komunikasinya. Kalau I2C simplex, kalau SPI duplex. Nah, I2C ini simplex sehingga satu arah
sehingga cocok untuk ya LED tadi. LED itu kan nggak memberikan feedback ya. Yang penting nyala dan mati gitu aja. Kemudian watt asinkronus, di sini sinkronus, kabel yang digunakan, kecepatannya dan lain sebagainya. Ini referensinya banyak sekali. Ini juga menarik YouTube channel ini, Elektronoob. Ini kalau kalian tertarik dengan hal-hal demikian, penasaran dengan apa data-data elektronik digital, masuk ke channelnya Elektronoobs. Ini keren sekali dia menjelaskannya. Kalau yang gila itu yang kesetrum-strum tuh saya. Oh, yang kesetrum-strum ya. Elektroboom atau kesetrum-strum itu gila itu ya. Bagus juga orang gila itu ya. Tapi pintar itu sebenarnya. Kalau ini Elektronoob ini lebih ke microcontroller elektronika digital. Oke ya, sampai di sini aja untuk materinya. Nanti silahkan dilanjut, sudah saya share di Classroom untuk kalau mau dibaca lebih jelas lagi. Tadi saya hanya memberikan gambaran bagaimana sih metode komunikasi itu bisa digunakan, komunikasi serial itu bisa digunakan. Oke, saya akhiri ya. Saya akhiri sampai di sini. Atau ada yang mau tanya? Ya, nanti sambil baca-baca deh lah naskahnya ya. Iya, Pak. Di situ lebih lengkap lagi detailnya. Karena mungkin kalian bertanya-tanya juga loh, ini terutama di I2C. I2C karena ini ada acknowledge, ini konfirmasi datanya sudah dikirim atau belum, datanya nyampe enggak, itu bagaimana ya, ada namanya acknowledge ini. Nanti lebih jelasnya teknisnya ada. Sebenarnya kalau mau praktikum dengan osiloskop ini pakai itu bisa. Apa yang kita sering gunakan praktikum? Proteus itu sebenarnya ada osiloskop digital. Kalau kalian penasaran, bentuk I2C seperti ini toh. Kalian coba-coba aja cari rangkaian I2C bagaimana, datanya dikirim lewat situ, bentuknya harusnya seperti ini. Ada clock-nya sendiri, ada data yang dikirim. Nanti kalau misalkan I2C multi RX seperti ini, multi receiver, itu nanti yang berubah, bagian ini SDA-nya berubah. Clock-nya mungkin tetap, tapi SDA-nya bagian sini nanti goyang-goyang. Cukup menarik kalau pakai osiloskop yang asli, tapi ya, datanya digital seperti ini. Ya, saya akhiri. Selamat siang ya. Semoga yang kita bicarakan ini bisa dipahami, bisa menginspirasi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.